Halo semuanya, kenalin aku Nadia Naili Syifa. Jadi di sini aku akan membahas tentang SDGs. Nah, tema kali ini aku membawakan mari bertindak sekarang, peran kita dalam menangani perubahan iklim. Yuk langsung aja. Nah, oke teman-teman, apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Berisikan 17 tujuan utama dan 169 target terukur. Program ini dirancang sebagai cetak biru untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, melindungi planet, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh orang pada tahun 2030. Oke teman-teman, ada tujuan dari SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan. 2, tanpa kelaparan. 3, kehidupan sehat. 4, pendidikan berkualitas. 5, kesetaraan gender. 6, air bersih. 7, energi bersih. 8, pekerjaan layak. 9, industri dan inovasi. 10, berkurangnya kesenjangan. 11, kota berkelanjutan. 12, konsumsi bertanggung jawab. 13, penanganan iklim. 14, ekosistem laut. 15, ekosistem darat. Dan 16, perdamaian dan keadilan. Serta 17, kemitraan global. Dan itulah tujuan-tujuan dari SDGs teman-teman. Selanjutnya, penanganan perubahan iklim. Kita dapat mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Nah, ada nih. Yang pertama, meningkatkan ketahanan terhadap bencana iklim. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang ketiga, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat. Nah, oke teman-teman, mengapa sih hal ini penting? Karena dampak nyata perubahan iklim itu benar ada. Yang pertama nih, suhu bumi naik rata-rata 1,2 derajat Celcius sejak era industri. Kedua, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, badai telah lebih sering terjadi. Selanjutnya yang ketiga, es di kutub mencair nih. Permukaan air laut naik. Dan yang keempat, mengancam ketahanan pangan dan air bersih tentunya teman-teman. Nah, oke nih teman-teman. Selanjutnya, Indonesia mengalami kerentanan. Indonesia masuk 10 negara paling rentan terhadap perubahan iklim. Wilayah pesisir terancam naiknya permukaan laut, gagal panen akibat cuaca tak menentu, kebakaran hutan dan kabut asap pun semakin parah maraknya. Dan itulah kenapa Indonesia mengalami kerentanan teman-teman. Nah, oke teman-teman, aksi kecil dampak besar nih. Ada hal nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hemat energi. Teman-teman bisa matiin lampu, mencabut charger. Selanjutnya, kurangi emisi. Dapat naik kendaraan seperti sepeda nih untuk mengurangi kendaraan pribadi, dapat naik kendaraan umum. Lalu dapat mengurangi sampah, misalnya mengurangi limbah plastik. Selanjutnya, kita dapat menanam pohon nih. Dan yang paling penting adalah edukasi. Kita bisa edukasi sesama teman-teman atau masyarakat gitu untuk menyebarkan informasi seperti itu teman-teman. Jadi aksi kecil dapat menumbuhkan perubahan yang besar. Oke, ada pun contoh aksi nyatanya nih. 1, program pemerintah SDG Brown Retail, pembiayaan proyek ramah lingkungan. Yang kedua, gerakan masyarakat, bank sampah dan komunitas penanaman pohon. Dan yang ketiga, sekolah atau kampus, kurikulum berbasis lingkungan dan penggunaan energi terbarukan. Jadi itu adalah aksi-aksi nyata yang sudah dilakukan nih teman-teman. Baik, kesimpulan yang dapat diambil yaitu SDGs bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi setiap individu juga punya peran penting nih, mulai dari hal kecil, konsistensi, dan ajak orang lain. Masa depan bumi ada di tangan kita semua. Nah, oke teman-teman, jadi itu tadi pemaparan dari saya Nadia Naili Syifa atas materi yaitu tentang SDGs perubahan iklim. Semoga materi ini bisa membawakan dan membuka pikiran teman-teman ya, supaya di era yang ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.